Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Oke, masih semangat untuk pembelajaran fisika pada pagi hari ini? Masih. Oke, nah sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, langkah baiknya kita berdoa dimulai. Oke, berdoa dicukupkan. Ya, oke. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu izin untuk mengabsen kalian terlebih dahulu ya. Baik, Bu. Oke, yang pertama ada Aulia Rahma. Hadir. Oke, selanjutnya Okan Fadila. Hadir, Bu. Oke, Kaila. Hadir, Bu. Ya, Zaki. Hadir, Bu. Oke, Yeriko. Hadir. Syifa. Hadir, Bu. Naswa. Hadir. Oke, berarti yang tidak hadir hari ini ada Diki dan juga Mahda ya. Oke, siapa yang tahu Diki dan Mahda hari ini tidak hadir kenapa? Izin, Ibu. Ada kegiatan lain. Izin. Tahu. Oh, oke. Kalau gitu, nah kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini ya. Nah, sebelum kita masuk lebih jauh, siapa yang masih ingat pembelajaran kita pada minggu lalu? Saya, Bu. Boleh Kaila? Minggu lalu kita belajar tentang gelombang mekanik kan, Bu ya? Iya betul. Minggu lalu kita belajar terkait gelombang mekanik. Nah, siapa yang ingat besaran apa saja yang kita pelajari dalam gelombang mekanik? Bu. Boleh Aulia? Ada gelombang, frekuensi, amplitudo, dan spektrometri, Bu. Nah, betul sekali yang disebutkan oleh Aulia ya. Itu merupakan besaran-besaran dari gelombang mekanik. Nah, ternyata kalian masih ingat ya terkait pembelajaran kita pada minggu lalu yaitu gelombang mekanik. Nah, pembelajaran kita pada pagi hari ini itu juga gak kalah seru banget. Kita akan belajar terkait gelombang cahaya yang dimana kita akan belajar terkait sifat-sifat dari gelombang cahaya, lalu teknologi apa saja yang menggunakan gelombang cahaya, dan juga kita akan melaksanakan proyek yang menggunakan gelombang cahaya. Nah, sebelum kita masuk di materi kita hari ini untuk lebih jauh lagi, Ibu punya sedikit cuplikan video. Coba kalian ditonton ya untuk cuplikan videonya. Oke. Nah, di sini adalah cuplikan video terkait bagaimana sih jika di kehidupan kita ada cahaya dan juga tidak adanya cahaya. Boleh diperhatikan ke depan dulu ya. Kalau sehari-hari itu bukan percaya, karena kamu percaya kurang, jadinya. Nah, di sini merupakan dua perbandingan ya anak-anak. Yang di atas adalah perbandingan di mana kita melaksanakan aktivitas kita sehari-hari dengan menggunakan cahaya. Dan yang bawah itu kita melakukan aktivitas yang tidak ada cahaya. Dan dapat lihat ya perbedaan di antara keduanya. Kalau misalnya ada cahaya, kita bisa melihat nih objek-objek apa saja yang ada di depan kita. Kita juga melihatnya secara dengan jelas ya, dan menggunakannya juga lebih enak untuk melihatnya. Sedangkan yang tidak ada cahaya itu kita tidak bisa melihat apa-apa seperti itu. Nah, tapi dari video ini menurut kalian apa sih dampaknya jika di kehidupan kita tidak ada cahaya? Siapa yang ingin berargumen? Saya, Bu. Boleh, Okan. Semuanya gelap, Bu. Jadi kita nggak bisa melihat apa-apa. Oh gitu ya, jadi gelap. Nah, siapa yang ingin berargumen lagi? Saya, Bu. Boleh Aulia. Kita juga nggak bisa memakai kamera atau internet ya, Bu? Iya, betul sekali kepada Okan dan juga Aulia. Memang ya, jika kita tidak ada cahaya di kehidupan kita sehari-hari itu bakal menjadi gelap gulita gitu ya. Kita tidak dapat melihat apapun, dan juga banyak sekali teknologi yang memanfaatkan cahaya. Makanya banyak juga teknologi yang tidak dapat kita gunakan ketika tidak ada cahaya di kehidupan kita sehari-hari. Oke, sampai di sini apakah ada yang ingin bertanya? Belum. Belum ada ya. Oke, kita akan lanjutkan ke selanjutnya. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, menjelaskan pengertian dan sifat-sifat dari gelombang cahaya. Yang kedua, mengidentifikasi dan menjelaskan prinsip kerja teknologi yang memanfaatkan sifat-sifat dari gelombang cahaya. Yang ketiga, menerapkan pendekatan ilmiah untuk merancang dan melakukan percobaan.
keempat, mengolah dan menganalisis data hasil percobaan. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke dalam gelombang cahaya dalam sains. Nah, gelombang cahaya itu apa sih? Jadi, gelombang cahaya itu adalah gelombang elektromagnetik yang tidak memerlukan medium untuk merambat dan dapat bergerak di ruang hampa. Nah, coba anak-anak diperhatikan ke depan dulu ya. Di sini merupakan gambar dari gelombang cahaya, yang dimana ada macam-macam dari gelombang cahaya. Di sini ada sinar gamma, sinar X, sinar UV, inframerah, dan juga gelombang radio radar. Nah, jadi semakin ke kanan, panjang gelombang itu akan bertambah, dan semakin ke kiri, energinya juga akan semakin bertambah. Nah, di tengah-tengah di antara sinar UV dan juga inframerah di sini, itu adalah cahaya tampak yang biasa kita lihat sehari-hari, yang dimana warnanya itu ada merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan juga ungu. Nah, dari masing-masing warna itu juga memiliki panjang gelombang yang berbeda. Nah, kalian boleh lihat panjang gelombangnya di sini ya. Oke, selanjutnya, nah di sini merupakan fenomena optik dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang pertama di sini ada gambar pelangi ya, jadi setelah hujan selalu muncul pelangi gitu. Nah, yang kedua di sini ada gambar permukaan CD yang permukaannya itu membentuk seperti pelangi. Nah, yang ketiga di sini ada gambar gelas yang terlihat bengkok pensil yang terlihat bengkok ketika dimasukkan ke dalam gelas yang berisi air. Nah, coba kita ambil salah satu fenomena ya di sini, yaitu ada pensil yang terlihat bengkok di dalam gelas yang berisi air. Nah, siapa yang tahu kenapa sih pensil ini bisa terlihat bengkok ketika dimasukkan ke dalam gelas yang berisi air? Saya Ibu. Boleh Zaki. Karena cahaya dibelokkan saat lewat air ke udara untuk pembiasan. Oke, betul sekali Zaki. Nah, itu disebut dengan pembiasan. Nah, coba saya ingin bertanya kepada yang lain ya. Kita ambil contoh dari pelangi. Nah, dari mana sih asal warna pelangi itu? Kenapa bisa berwarna-warni pelangi? Asal warna pelangi itu dari cahaya matahari yang dibiasakan dan dikeluarkan oleh tetesan hujan, Bu. Oke, betul sekali kepada Kayla, sangat bagus ya. Jadi terbentuk karena terjadinya kebiasaan dari tetesan air hujan. Nah, supaya kalian lebih paham, coba masing-masing kalian bersama teman sebangku kalian untuk mendiskusikan nih, bagaimana sih pelangi itu terbentuk dan proses apa saja yang terjadi dalam proses pembentukan pelangi. Nah, silakan kalian berdiskusi dengan teman kelompok masing-masing. Waktu kalian berdiskusi adalah 1 menit. Oke, silakan. Oke, silakan kalian berdiskusi ya. Waktunya adalah 1 menit. Oh gitu sih Pak. Diskusi. Ini gimana tuh Pak? Kamu yang stasiun. Iya, nanti sudah dikabarin ya hasil diskusinya. Oke. Keren. Waktunya tersisa 10 detik lagi ya. Ya. Saya mau bertanya, Bu. Ya, Bu. Oke, waktunya sudah habis. Nah, siapa yang mau memaparkan hasil diskusinya? Boleh bukan Syifa. Boleh Syifa. Oke, dari hasil diskusi saya bersama teman-teman saya, menurut saya pembentukan pelangi itu terjadi karena cahaya matahari masuk ke tetesan air, lalu melalui pembiasan, pemantauan dan dispersi dulu. Oke, betul. Terima kasih kepada Syifa dan juga teman sekelompoknya, teman sebangkunya ya. Jawabannya itu sudah tepat. Oke, nah untuk teman-teman yang lain, anak-anak yang lain, apakah ada yang ingin ditanyakan terkait jawaban Syifa? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Oke, kalau misalnya tidak ada, kita akan lanjut ke pembahasan selanjutnya karena nanti pelangi kita akan bahas di pertemuan pembelajaran nanti ya. Oke, kita akan masuk ke
sifat-sifat dari gelombang cahaya. Nah, apa aja sih sifat-sifat dari gelombang cahaya itu? Nah, yang pertama ada pemantulan atau refleksi cahaya. Nah, pemantulan cahaya adalah kembalikan arah cahaya karena mengenai sebuah permukaan. Nah, pemantulan cahaya ini dapat terjadi pada permukaan yang berkilat. Salah satu contohnya adalah cermin. Nah, adapun bunyi hukum dari pemantulan cahaya adalah sebagai berikut. Yang pertama, sinar datang, garis normal dan garis pantul terletak pada suatu bidang datang. Nah, di sini tak dapat terlihat ya untuk bunyi hukum yang pertama, hukum pemantulan cahaya. Jadi sinar datang, lalu ini garis normal dan sinar pantul itu terletak pada suatu bidang datang. Nah, bidang datang yang ini ya adalah cermin. Nah, selanjutnya hukum yang kedua yaitu besar sudut datang sama dengan besar sudut pantul. Nah, seperti rumus yang tertera di sini yaitu theta i sama dengan theta r. Jadi sama ya dengan hukumnya. Itu. Selanjutnya adalah interferensi cahaya. Ada yang ingin membantu ibu untuk membacakan? Boleh Syifa untuk membacakan? Nanti ibu interferensi cahaya gelombang datang akan melewati kulit celah sehingga terbentuk dua gelombang. Menurut prinsip Huygens, dua kelompok ini akan dua gelombang ini akan berhubungan sama lain sehingga kedua gelombang bisa bersuperposisi. Tampilan saya menunjukkan hasil interferensi dua gelombang yang mengakibatkan pelemahan atau pola gelap dan penguatan atau pola terang. Nah, betul ya yang membacakan Syifa. Terima kasih Syifa yang telah membacakan. Nah, di sini juga terdapat ya gambar dari interferensi cahaya seperti ini. Lalu ada rumusnya juga dari interferensi cahaya, yaitu untuk yang terang maksimum yaitu ada D sin theta sama dengan M lambda. Untuk gerak minimum yaitu D sin theta sama dengan M ditambah setengah dikali lambda. Untuk D-nya adalah jarak antar celah dan M-nya adalah order interferensi yaitu 0, 1, 2 dan seterusnya. Sifat selanjutnya yaitu ada polarisasi cahaya. Nah, polarisasi adalah peristiwa penyerapan arah bidang getar dari suatu gelombang. Nah, polarisasi ini hanya berlaku pada gelombang transversal saja karena arah getarnya tegak lurus dengan arah lambatnya. Nah, untuk memahami cara kerja dari polarisasi, perhatikan gambar berikut ya. Nah, di sini kan ada dua gambar ya. Nah, yang ini, yang A, ini adalah gelombang yang tidak terpolarisasikan karena dia gelombangnya ketika dia melewati bidang datar dia tetap bergelombang gitu ya. Sedangkan syaratnya kan tadi ketika melewati bidang datar itu harus membentuk garis lurus ya. Namanya yang benarnya adalah yang B karena gelombangnya ketika melewati bidang datar dia akan membentuk garis lurus seperti itu. Nah, adapun rumus dari polarisasi cahaya yaitu I sama dengan I0 cos kuadrat theta. Dengan I adalah intensitas setelah melewati polarisator. Untuk I0 nya adalah intensitas awal dan theta-nya adalah sudut antara medan listrik dan arah sumbu polarisator. Seperti itu. Nah, selanjutnya nih ada sifat dari gelombang cahaya yang selanjutnya yaitu ada difraksi cahaya atau penurunan cahaya. Nah, difraksi adalah efek pembelokan atau penyebaran arah muka gelombang yang terjadi saat gelombang menemui sebuah ujung penghalang ataupun celah sempit. Nah, fenomena difraksi ini secara umum dibagi menjadi dua, yaitu difraksi campuran dan juga difraksi keadaan besi. Nah, difraksi ini juga adalah salah satu contoh sifat dari gelombang cahaya pada CD ya yang tadi. Dan tadi di awal kan sudah ada fenomena optik dan fenomena sehari-hari yaitu ada CD. Nah, CD tadi kenapa membentuk pelangi itu karena adanya difraksi cahaya. Oke. Adapun rumus dari difraksi cahaya yaitu yang pertama di sini ada difraksi celah tunggal dengan rumus A sin theta sama dengan M dikali lambda. Dan untuk difraksi isi yaitu D sin theta sama dengan M dikali lambda. Oke, selanjutnya ada pembiasan cahaya atau refleksi cahaya seperti yang tadi sudah dijawab oleh Zaki ya kalau nggak salah tadi. Untuk untuk pensil yang terlihat bengkok ketika dimasukkan ke dalam gelas bersih air. Nah, boleh untuk Zaki untuk membacakan kembali terkait pengertian dari pembiasan cahaya. Pembiasan cahaya merupakan peristiwa perubahan arah panah cahaya ketika berpindah dari satu medium ke medium lain yang kerapatan optiknya berbeda. Adapun contohnya yaitu pensil yang tanpa kata di dalam air.
Dan yang kedua, fata morgana di jalan saat cuaca panas. Oke, terima kasih Caki yang telah membacakan terkait perhiasan. Nah, selanjutnya ada pun rumus dari perhiasan cahaya, yaitu ada di sini ya, yaitu N1 dikali sin theta I sama dengan N2 dikali sin theta R, dengan keterangan N1 nya itu ada indeks bias minimum medium 1, untuk theta I sama dengan sudut sinar datang, dan N2 itu adalah indeks bias medium 2, dan untuk theta R itu adalah sudut sinar bias. Nah, adapun di sini rumus persamaan ya terkait indeks bias minimum, yaitu Nm sama dengan kecepatan cahaya di vakum dibagi kecepatan cahaya di medium, atau singkatnya adalah C per V. Itu. Oke, selanjutnya adalah dispersi cahaya. Boleh untuk Naso untuk membacakan terkait dispersi cahaya? Dispersi cahaya adalah proses pemakaian cahaya putih atau polikromatik menjadi berbagai warna monokromatik ketika melewati medium tertentu, seperti prisma atau tetesan air hujan. Fenomena ini terjadi karena setiap warna cahaya memiliki panjang gelombang dan indeks bias yang berbeda-beda, sehingga dibiaskan yang sulit yang berbeda pula. Oke, terima kasih kepada Naswa. Nah, jadi terkait sifat cahaya yang ini, dispersi cahaya itu juga berlaku pada pembentukan dari pelangi ya, yang tadi dijawab oleh Syifa terkait hasil diskusi dengan teman sebangkunya. Oke, nah selanjutnya nih kita akan membahas lebih lanjut terkait pelangi gitu ya. Nah, kalian pernah nggak sih melihat pelangi setelah hujan turun? Ya pernah ya. Nah, tapi kalian coba deh membayangkan situasi ya. Jadi ibu memberikan studi kasus kepada kalian nih. Misal hujan ini telah turun, hujan telah berhenti. Nah, tapi kalian berdiri di tengah lapangan yang sangat luas. Kalian berdiri menghadap ke matahari, atau matahari ini berada di depan kalian. Nah, menurut kalian, apakah pelangi itu akan muncul atau kalian akan bisa melihat pelangi? Siapa yang ingin berargumen? Dan Bu, Boleh Aulia? kayak menurut saya kayaknya bisa tuh, soalnya cahaya kan ada ya. Oke, dari Aulia bilang kalau misalkan berdiri di depan matahari bisa melihat pelangi. Nah, apakah ada yang ingin berargumen kembali? Saya Bu, Boleh Syifa? mungkin nggak bisa Bu, karena pelangi selalu di belakang matahari. Oke, dari Syifa bilang tidak bisa melihat pelangi. Dari Aulia bisa melihat pelangi. Nah, ada lagi satu lagi argumen untuk memperluas argumen dari Syifa dan Aulia. Saya Ibu, Boleh Naswa? saya masih bingung Bu, karena saya belum pernah nyoba nengok ke arah yang berlawanan sih. Oke, jadi dari Naswa ini belum pernah, Aulia bilang bisa dan Syifa bilang tidak bisa. Nah, kita akan coba cari jawabannya bersama di materi selanjutnya. Oke, kita akan membahas terkait proses pembentukan pelangi. Nah, di sini, jadi ketika cahaya matahari ini mengenai tetesan air hujan di udara setelah hujan turun, cahaya tersebut akan dibiaskan atau dibelokkan saat masuk ke dalam tetesan air hujan. Nah, seperti gambar di sana ya, jadi cahaya matahari masuk ke dalam tetesan air hujan, lalu di dalam tetesan air hujan itu terjadi yang namanya pembiasan. Nah, karena dari cahaya matahari ini adalah cahaya putih atau gabungan dari berbagai warna, jadi pembiasan ini akan menyebabkan yang namanya dispersi atau perbedaan arah pembiasan untuk setiap warna. Nah, terkait pertanyaan tadi ya, jadi agar pelangi ini terlihat oleh mata kita, posisi matahari ini harus berada di belakang kita, sedangkan tetesan air atau tempat pelangi terbentuk itu ada di depan kita. Nah, makanya urutan yang benar untuk melihat pelangi itu adalah matahari ini ada di belakang kita, lalu kita berdiri sebagai pengamat, lalu di depan kita ada tetesan air hujan. Nah, lalu sudut antara arah datangnya cahaya matahari dan garis pandang ke pelangi yaitu sekitar 42 derajat. Nah, seperti itu. Nah, jadi makanya untuk studi kasus tadi ya, jadi ketika mataharinya ada di depan kita, apakah kita dapat melihat pelangi? Jawabannya adalah kita tidak akan melihat pelangi. Karena apa? Karena kita di depan Ya, betul. Depan matahari, betul. Nah, seharusnya kita berada di mana untuk bisa melihat pelangi?
Oke, betul sekali. Jadi matahari harus ada di belakang kita ya. Oke, sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Oke, Ibu lanjut ya jika tidak ada yang ingin bertanya. Nah, selanjutnya nih untuk warna-warna ya tadi terkait pertanyaan yang sebelumnya tadi terkait warna-warna yang ada di pelangi gitu ya. Nah, jadi setiap warna ini memiliki panjang gelombang yang berbeda. Makanya dari proses pembentukan pelangi tadi akan digunakan dengan sudut yang berbeda pula. Nah, adapun sudut-sudut ya, sudut-sudut dari warna pelangi untuk pembentukan warna pelangi yaitu untuk merah adalah 42 derajat, jingga adalah 41,3 derajat, kuning 40,5 derajat, hijau 39,9 derajat, biru 39,3 derajat, nila 38,8 derajat, dan ungu 38 derajat. Oke, selanjutnya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam gelombang cahaya dalam teknologi. Oke, adapun ya contoh penerapan gelombang cahaya dalam teknologi modern. Nah, yang pertama ada televisi. Nah, televisi ini memanfaatkan beberapa sifat cahaya untuk menghasilkan dan menampilkan gambar. Adapun sifat utama gelombang cahaya yang digunakan dalam teknologi televisi adalah polarisasi, pemancaran cahaya, serta refleksi dan transmisi. Nah, contoh teknologi yang kedua yaitu ada kamera dan juga fotografi. Nah, kamera digital dan perangkat fotografi ini menggunakan lensa dan sensor cahaya untuk menangkap gambar dan video. Sensor mengubah sinyal cahaya menjadi data digital yang membentuk gambar. Oke, selanjutnya. Nah, di sini ada dua gambar nih. Ada gambar scan barcode dan juga gambar kompor gas. Menurut kalian di antara dua gambar ini mana teknologi yang menggunakan gelombang cahaya? Barcode. Setuju semuanya barcode? Setuju. Oke, betul ya. Jadi jawabannya adalah yang barcode. Nah, karena scan barcode itu kan memancarkan cahaya ya. Nah, ketika diarahkan ke barcode yang berwarna hitam dan juga putih, nanti cahaya itu ada yang menyerap dan juga memantulkan seperti itu. Nah, untuk yang menyerap yaitu yang barcode yang berwarna hitam, lalu untuk yang memantul yaitu barcode yang berwarna putih. Nah, yang menyerap itu yang berwarna hitam, cahayanya itu akan masuk dan ke komputer. Jadi biasanya kalian kalau misalkan di supermarket kan ketika scan langsung muncul ya harganya. Nah, seperti itu. Jadi dia menyerap dan juga memantul. Oke, selanjutnya. Nah, selanjutnya terkait yang Ibu sudah singgung tadi, kita akan melakukan yang namanya project. Nah, project yang pertama yaitu kalian akan menjelajahi teknologi berbasis gelombang cahaya. Nah, dalam proyek ini kalian diminta untuk membentuk kelompok, yaitu satu kelompok terdiri dari 3 orang. Nah, untuk kelompok yang pertama yaitu ada Aulia, Mahda, dan juga Niki. Lalu kelompok kedua ada Okan, Kayla, dan Syifa. Lalu untuk kelompok ketiga ada Yeriko, Zaki, dan juga Naswa. Nah, boleh kalian untuk duduk sesuai kelompok. Oh iya, Aulia iya. Si Mahda dan juga Niki nggak masuk ya. Oke, berarti gabung ke Yeriko, Zaki, dan juga Naswa aja ya untuk kelompoknya. Berarti jadi 2 kelompok saja ya untuk proyek kali ini. Nah, kalian sudah duduk sesuai kelompok? Sudah. Oke. Nah, untuk proyeknya ini ngapain sih? Proyek yang pertama itu kalian akan menjelajahi teknologi berbasis gelombang cahaya. Nah, kalian diminta untuk mengidentifikasi minimal 5 alat atau teknologi yang memanfaatkan gelombang cahaya, dan kalian diminta untuk menjelaskan prinsip kerjanya serta evaluasi dampaknya dalam kehidupan dan masyarakat. Nah, setiap anggota kelompok ini diminta untuk memiliki peran yang sangat spesifik ya. Dan kalian diminta juga untuk menggunakan sumber-sumber yang telah diberikan di dalam KPD untuk mengumpulkan informasi tentang alat yang dipilih. Nah, informasi yang dicari yaitu meliputi nama alat, prinsip kerja pemanfaatan gelombang cahaya, dan juga komponennya yang ada di teknologi tersebut terkait gelombang cahaya. Nah, sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Cukup dari saya dulu. Oke, kalau misalkan sudah jelas, Ibu izin untuk membagikan LKPD-nya dulu ya kepada kalian. Oke, berarti tadi kelompok 2 siapa? Kita ya? 2. Kalian berarti kelompok 3 jadi berempat ya? Oke, nah sebelum kalian mengerjakan, izinkan Ibu untuk membacakan terkait LKPD-nya ya, agar kalian tidak bingung.
Nah, coba kalian buka LKPD-nya di halaman pertama. Ya, di sini terdapat identitas kelompok. Ya, jadi ada nama kelompok, nama anggota kelompok, dan juga tanggalnya. Tanggal kalian di sini hari ini ya. Oke, terus selanjutnya ada tujuan dari percobaannya. Kalian boleh dibaca saja untuk tujuan percobaannya. Lalu, nah di lembar selanjutnya coba boleh dibuka lagi untuk lembar selanjutnya. Oke, lembar selanjutnya ada petunjuk dari pengerjaan ya. Jadi petunjuk pengerjaannya kalian boleh dibaca. Apa saja petunjuk pengerjaan dari proyek ini. Lalu yang di bawahnya itu kan ada tabel identifikasi teknologi dan prinsip kerja ya. Nah, kalian boleh diisi nih dari tabelnya. Di sini ada nama teknologinya, lalu prinsip kerjanya, lalu komponen utamanya terkait cahayanya. Nah, kalian boleh cari ya di sumber-sumber internet. Kalian boleh menggunakan gadget kalian untuk mencari teknologinya ya. Nah, boleh dibalik lagi halamannya, dua halaman berikutnya. Dibalik dua halaman berikutnya. Oke, nah di sini di halaman ini terdapat analisis ya. Jadi kalian diminta untuk menganalisis dari teknologi yang sudah kalian cari. Kalian diminta untuk menjelaskan secara mendalam bagaimana prinsip kerja gelombang cahaya secara spesifik. Nah, itu sifatnya kan tadi sudah dijelaskan sebelumnya ya, sifat-sifatnya apa saja. Nah, itu kalian juga silakan memberikan contoh yang konkret bagaimana sifat cahaya tersebut dimanfaatkan. Oke, selanjutnya di lembar selanjutnya boleh dibalik lagi. Oke, selanjutnya di sini ada kesimpulan. Kalian dicoba untuk mengisi kesimpulan apa saja dari proyek yang sudah kalian lakukan pada hari ini, proyek yang pertama pada hari ini. Oke, sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Jelas dulu, jelas ya. Oke, silakan kalian untuk mengerjakan. Waktu pengerjaan kalian adalah 15 menit. Oke, boleh di 15 menit dimulai dari sini. Kita akan masuk ke dalam gelombang cahaya dalam engineering. Nah, kita akan membuat eksperimen untuk mengenal sifat dari gelombang cahaya. Nah, kita akan berkelompok kembali. Untuk kelompoknya sama aja ya, seperti proyek yang pertama. Lalu, nah eksperimennya itu ngapain sih? Nah, jadi kalian diminta untuk melakukan percobaan terkait difraksi dan juga interferensi cahaya dengan menggunakan CD dan juga senter. Nah, kalian akan mengamati warna yang terbentuk dan mencatat pengamatan. Lalu kalian akan menjawab dan juga mengisi LKPD-nya secara berkelompok ya. Oke, sampai sini untuk perintahnya apakah ada yang ditanyakan terlebih dahulu? Sudah. Oke, saya sudah cukup. Ibu izin untuk membagikan terkait LKPD-nya dan juga alat bahannya ya. Oke. Oke, untuk LKPD-nya ini kelompok 3 ya? Iya, Ibu. Sini, kelompok 3. Jadi ini untuk kelompok 2. Selanjutnya, kalian membawa alat tulis kan seperti penggaris dan juga pulpen. Oke. Ini untuk layarnya ya. Oke. Nah, selanjutnya di sini ada alat utamanya ya, yaitu CD. Nah, kalian membawa handphone kan masing-masing? Membawa. Oke, berarti senternya menggunakan handphone saja ya. Dari kelompok 3 dan juga di kelompok 2. Oke, sebelum itu Ibu izin untuk membacakan terkait LKPD-nya ya, supaya kalian tidak bingung. Nah, coba silakan dibuka untuk LKPD-nya. LKPD-nya silakan dibuka. Oke, untuk lembar pertama seperti yang tadi, di sini ada identitas kelompok, silakan kalian isi untuk nama kelompoknya, kelompok berapa ya, 2 atau 3, lalu nama anggota kelompok dan juga tanggal percobaan. Nah, selanjutnya di sini ada tujuan percobaan, kalian boleh dibaca. Dan untuk alat dan bahannya di sini pada percobaan kali ini ada CD, senter HP, alat tulis dan juga kertas HPS. Nah, kertas HPS itu nanti kalian gunakan sebagai layar ya, yang terbentuk dalam warna-warna dari pemantulan cahaya pada CD. Nah, boleh dibalik lagi. Di sini terdapat langkah percobaan, kalian boleh dibaca. Jadi, langkah percobaannya nanti kalian meletakkan CD di atas meja ya dengan tatakan seperti botol, didirikan ya CD-nya di depan botol. Nanti kita akan coba dengan sudut 45 derajat dan letakkan layar atau HPS-nya tadi vertikal dengan jarak 20 cm dari CD. Lalu kalian boleh arahkan cahaya dari center ke permukaan CD dengan sudut 30 derajat, 45 derajat, dan 60 derajat. Nah, selanjutnya boleh dibalik lagi lembar LKPD-nya. Nah, selanjutnya kalian akan diminta
untuk menghitung terkait order difraksi ya. Nah, order difraksinya ini di paling atas kan sudah ada rumusnya ya. Boleh dilihat? Ya, n sama dengan d sin theta dibagi lambda. Nah, dengan asumsinya juga sudah ada ya di sini. Jarak antar CD-nya, itu D-nya, itu sudah ada juga. Yaitu berapa? Boleh dibacakan Kayla? Jarak antar CD-nya itu 1,6 mil Atau sama dengan? 1,6 kali 10 4 meter. Oke, betul. Nah, selanjutnya di sini juga terdapat panjang gelombangnya ya. Boleh dibacakan Syifa untuk panjang gelombangnya berapa aja? Panjang gelombang ini yang merah sampai ungu. Iya, betul. Yang merah sepanjang 300 mm, hingga 510 mm, kuning 580 mm, hijau 550 mm, biru 450 mm, nila 190 mm, dan ungu 400 mm dulu. Oke, betul. Nah, di bawah juga sudah ada scan barcode ya. Jika kalian sudah membaca dari langkah percobaan tetapi tidak mengerti, kalian boleh scan barcode-nya lalu menonton video YouTube-nya terkait percobaan ini. Nah, di bawah juga ada data hasil pengamatan. Kalian boleh diisi ya. Jadi ketika kalian mencoba, lalu warna apa aja nih yang muncul dalam layarnya, lalu panjang gelombangnya berapa, yang paling dominan ya. Misal kalian udah muncul nih warnanya, terus yang paling dominan warna merah. Nah, kita kalian masukin nih di sini warna merah. Nah, panjang gelombangnya berapa warna merah? Nah, sudah terdapat kan ya di atas berapa. Nah, lalu kalian hitung order difraksinya berapa sesuai dengan rumus yang di atas. Oke, boleh dibalik lagi membahas selanjutnya. Selanjutnya ada analisis ya. Nah, kalian boleh menganalisis nih terkait percobaan kalian pada proyek kedua hari ini. Nah, boleh dibalik lagi. Nah, selanjutnya di sini juga terdapat pertanyaan diskusi ya. Kalian boleh menjawab terkait warna-warna apa saja terbentuk, lalu bagaimana perubahan sudutnya, lalu pengetahuanmu terkait sifat gelombang cahayanya apa saja. Lalu dibalik lagi. Lalu kalian boleh mengkaitkan konsep interferensi cahayanya dengan eksperimen kita pada hari ini. Lalu apa perbedaan antara difraksi dan interferensi cahaya? Dan yang paling bawah di sini ada terkait kesimpulan. Oke, nah supaya kalian lebih paham terkait percobaannya, Ibu mau meminta sukarelawan dari kalian siapa yang ingin mencoba untuk eksperimennya? Boleh Syifa dan juga Naswa? Semua ini udah Naswa sini. Oke, kita akan coba di sini ya. Di sini kan kelihatan oke. Di sini ya. Ini ngapain kita ya? Kalian akan coba terkait eksperimennya ya. Nah, ini kan letaknya nih. Nah, coba kalian pasang CD-nya, kalian senderkan di sini 45 derajat. Coba. Nah, terus lalu kalian ada salah satu yang memegangi layar, HPS sebagai layar, lalu satunya menyentari layar CD-nya. Siapa yang mau menyentari? Siapa yang mau memegang layar? Oke, siapa boleh menyentari permukaan sini? Jadi kamu di sini, langsung di sana. Boleh di sini. Oh iya. Nah, langsung arahnya ke sini ya. Oke, kamu sentari ini kan dapat 45 derajat ya. Sedangkan di APD, itu kalian harus menyentari sudut dengan sudut yang berbeda. Oke, kita coba yang pertama yaitu sudut 30 derajat. Boleh Syifa untuk menyentari permukaan sininya 30 derajat. Nah, disitu kan terlihat ya di situ terlihat untuk warna yang terbentuk di layar. Boleh apa terlihat untuk warnanya? Terlihat. Nah, aja seperti itu ya. Itu untuk 30 derajat. Nah, ini kan 30 derajat. Oke. Nah, seperti itu. Nah, lihat ya warna yang paling dominan. Menurut Syifa warna apa yang paling dominan? Merah, betul ya. Jadi sesuai dengan mata masing-masing. Jika kalian melihat warna merah yang lebih dominan, maka kalian masukin ini di tabelnya warna merah. Nanti panjang gelombangnya berapa dan kalian silakan untuk menghitung order difraksinya berapa. Seperti itu. Nah, coba dilanjut 45 derajat. Arah senternya 45 derajat. Ini kira-kira aja. Ya. Nah, terlihat ya warnanya. Warna yang dominan itu warna apa? Hijau ya. Nah, nanti tulisan itu warna hijau, panjang gelombangnya berapa. Coba kalau 60 derajat. Warna tuh, ini mau gitu. Oke, dapat lihat ya untuk 60 derajat. Karena kan boleh perhatikan depan. Nah, untuk 60 derajat warna yang paling dominan apa Syifa? Biru ya. Oke, nanti tinggal dimasukin ke dalam data hasil pengamatannya, warnanya apa saja dan panjang gelombangnya berapa. Oke, sudah cukup. Terima kasih pada Syifa dan juga Naswa yang telah menjadi sukarelawan. Oke, nah untuk teman-temannya yang lain nih, apakah ada yang ditanyakan terkait percobaan tadi? Ada yang ditanyakan?
Tidak ada. Oke, jika tidak ada, silakan kalian untuk mengerjakan proyek kedua ini dengan waktu 15 menit juga ya. Oke, itu sebelum ya. Oke, silakan kalian berdiskusi. Jika ada yang tidak dimengerti boleh ditanyakan ya. Baik Ibu. Ya, oh ya, kamu mencari teknologi apa? Kamera Bu, kamera. Oke, coba nanti dicari ya kamera komponennya apa saja. Lalu dicatat di tabel ini ya. Ya Ibu, begini. Jadi Siva, kamera kamu ini sama apa ya? Iya. Kalian mencari teknologi apa? Mesin fotokopi. Ya, mesin fotokopi ya. Oke, silakan kalian mencari ya kerja dari mesin fotokopi apa saja, lalu komponen utamanya. Nanti langsung dijawab ya terkait analisisnya dan juga kesimpulannya ya. Oke, boleh. Silakan ya kalau ada yang ditanyakan, boleh. Terus gimana Jack? Setelah melakukan pengembangan alat. Teknologi mana? Kira-kira Teknologi yang kamera apa aja ya? boleh nanti dibahas baru juga. Jadi enaknya pakai apa ya? Atau Oke anak-anak, apakah sudah selesai untuk proyek pertama kita hari ini? Sudah. Oke, jika sudah, ayo mari kita matikan. Ya, oke. Untuk angka PD-nya boleh ya dikumpulkan kembali. Untuk kelompok 3 deh. Iya, kelompok 3. Kelompok 3. Ini kelompok 2. Oke, terima kasih anak-anak. Oke. Selanjutnya kita akan masuk ke proyek yang kedua. Nah, proyek pertama sudah selesai, kita akan masuk ke proyek yang kedua. Boleh 15 menit dimulai dari sekarang. Oke. Waktu kalian tersisa 10 menit lagi ya. Sisa sisa. Oke. Oh ya, ada kendala terkait penyataan CD-nya? Tidak, Ibu. Tidak. Silakan dilanjut ya. kalau kita lihat dulu ini kita lihat Oke. Merah tapi enggak sih? Iya. Yes. Oke. Sampai sini ya, sudah selesai anak-anak? Sudah. Oke, boleh dikumpulkan kembali ya untuk LKPD-nya. Kelompok 3. Cipa udah semangat banget. Oh, 3. Oke. Mahasiswa kelompok 2 ya? Oke. Ya, oke. Anak-anak untuk LKPD-nya sudah dikumpulkan. Nah, sekarang kita lanjut ke agenda selanjutnya ya. Coba agenda selanjutnya. Oke, selanjutnya kita masuk ke presentasi proyek. Nah, presentasi kali ini siapa yang mau maju? Cipa ibu. Siapa? Oke, boleh untuk kelompok Siapa kelompok berapa? 2 ya? Kelompok 2. Oke, boleh untuk kelompok 2 untuk maju ke depan dan untuk memaparkan hasil pekerjaan kalian pada semuanya maju Bu. Boleh semuanya maju. Oh, dia udah badai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami adalah kelompok 3. Nah, di sini kami akan menyampaikan hasil 2 proyek kami. Proyek pertama adalah identifikasi dan analisis teknologi yang bekerja menggunakan tugas saya. Tadi kami memilih teknologinya, kami menggunakan teknologi pertama kamera digital, mikroskop, fiber optik, scanner barcode, dan CD atau VCD. Pada kamera digital, prinsip yang digunakan adalah pembiasan oleh lensa tertentu untuk memfokuskan cahaya ke sensor. Pada mikroskop, digunakan sistem lensa pembesar yang juga menggunakan pembiasan. Untuk fiber optik digunakan prinsip pemanggilan konvensional agar cahaya dapat merambat ke dalam alur lubis tambah keluar. Dan pada serial ini terdapat fokus cahaya karena alur mikrotik keluar. Selanjutnya untuk proyek kedua itu proyek eksperimen CD dan juga server, di mana proyek ini menggunakan CD dan juga server untuk membuktikan bahwa cahaya memiliki sifat gelombang. Nah, kami bertiga itu menggunakan CD sebagai isi infraksi dan server HP sebagai sumber cahaya, di mana kami melakukan pengamatan pada sudut datang sebesar 30 derajat, 40 derajat, dan juga 60 derajat. Nah, hasilnya adalah muncul warna-warna seperti pelangi total pada sudut 45 derajat. Nah, terlihat jelas
bahwa dalam sini tersebut terdapat barangan dan juga giro. Nah, kami juga sudah menghitung ada fraksi di mana perhitungan menggunakan rumus N sama dengan desimeter per lambda dengan besarnya adalah 1,6 kali 10 pangkat 6 meter, lalu sudutnya 45 derajat dan panjang gelombangnya 766 meter. Nah, didapatlah besar N kurang lebih sebesar 1,6. Nah, hal ini untuk membuktikan bahwa cahaya tersebut mengalami interferensi dan juga difraksi yang merupakan ciri dari gelombang. Oke, terima kasih pada kelompok kedua yang telah presentasikan. Sekarang sudah kembali beri tepuk tangan bayangan untuk kelompok kedua. Di kelompok berapa? 3 ya? Di kelompok 3 apakah ada yang ingin ditanyakan terkait hasil presentasi dari kelompok 2? Tidak ada Ibu, tidak ada ya. Oke, jika tidak ada kita akan lanjut ke kegiatan selanjutnya. Nah, jadi di sini kita akan kuis supaya kalian lebih paham gitu ya terkait materi dari gelombang cahaya. Nah, untuk soal yang pertama di sini, gelombang cahaya adalah bagian dari gelombang elektromagnetik dengan sifat utama, yaitu yang A membutuhkan medium untuk merambat, B tidak dapat merambat di ruang hampa, C dapat merambat di ruang hampa, yang D hanya merambat dalam medium padat. Siapa yang ingin menjawab? Saya. Boleh Aulia? C. C. Yang lain jawabannya apa? D. D. Wah, Aulia C, Zaki D. Yang lain? Yang ingin menjawab? Ayo, ada yang menjawab? C. C. Nah, Naswa jawabannya C. Coba ya kita cek jawabannya apa. Oke, jawabannya adalah C. Razaki kurang tepat nih untuk jawabannya D. Oke, masih ada soal selanjutnya. Pas sebentar saya. Oke, peristiwa pensil yang tampak patah saat dimasukkan di dalam air merupakan contoh dari yang A. Pemantulan cahaya, B. Polarisasi cahaya, C. Difraksi cahaya, dan D. Pembiasan cahaya. D. C. Terus, jadi jawabannya C. Yang lain apa? D. D. Coba ya kita cek siapa yang salah, siapa yang benar. Nah, jawabannya adalah yang B. Pembiasan cahaya. Benar tadi Zaki udah jawab ya, itu pembiasan cahaya, tapi dia masih salah ya. Gak apa-apa Zaki. Terus belajar ya Zaki, belajar. Oke. Selanjutnya. Nah, selanjutnya siapa yang mau berbagi refleksi dari pelajaran hari ini? Siapa? Niko. Siapa yang ingin berbagi refleksi dari pembelajaran hari ini? Ayo. Boleh. Siapa? Saya jadi lebih mengerti kenapa orangnya ada itu dulu cuma tahu cantik, sekarang tahu fisik. Kan dibaliknya. Keren banget Siapa? Oke, ada lagi yang mau berbagi refleksi? Ya Niko. Kan gak sih? Udah saja siapa? Saya Bu. Iya boleh jadi. Saya suka bagian praktiknya itu yang tadi Bu. Jadi lebih gampang buat membayangkan konsep-konsepnya. Oke, terima kasih Syifa dan juga Zaki yang telah berbagi refleksi pada pembelajaran hari ini. Nah, semoga kalian lebih paham ya terkait materi gelombang cahaya karena telah melakukan pembelajaran pada hari ini. Nah, selanjutnya. Oke, selanjutnya adalah kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini, yaitu gelombang cahaya adalah bagian dari gelombang elektromagnetik dengan sifat unik seperti pemantulan, pembiasan, interferensi, dispersi, dan polarisasi. Nah, gelombang cahaya ini digunakan dalam berbagai bidang seperti teknologi, medis, dan juga komunikasi. Nah, karena pembelajaran kita hari ini sudah selesai ya, karena waktunya juga terbatas. Mungkin supaya kalian lebih paham lagi terkait materi dari gelombang cahaya, Ibu mau minta kalian untuk mengerjakan tugas rumah, yaitu untuk mencari 3 fenomena yang ada di kehidupan kita sehari-hari terkait dari sifat gelombang cahaya. Nah, nanti kalian boleh nih dicari gitu sifat-sifat fisiknya itu apa saja. Kalian boleh ditulis di buku tugas kalian dan dikumpulkan minggu depan ya. Nah, untuk yang masih bingung terkait pembelajaran kita pada hari ini, kalian juga boleh untuk mengumpulkan pertanyaan yang masih bingung untuk pembelajaran hari ini, dan silakan untuk
ditanyakan untuk minggu depan ya, untuk kita mengulang kembali untuk pembelajaran pada hari ini untuk minggu depan. Nah, minggu depan juga kita akan membahas terkait materi suhu dan kalor. Jadi kalian boleh disiapkan juga ya untuk materi-materi suhu dan kalor apa saja kalian siapkan supaya minggu depan lebih paham saat ibu jelaskan. Oke. Nah, sampai sini ada yang ditanyakan terkait tugasnya? Tidak, ya ada ya. Oke. Nah, karena pembelajaran kita hari ini sudah selesai, mungkin dicukupkan ya untuk pembelajaran kita hari ini karena kita sudah tadi dibuka dengan doa, maka kita tutup juga dengan doa. Oke, berdoa menurut agama dan percaya masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Oke, mungkin sekian ya anak-anak semuanya. Terima kasih yang telah berpartisipasi dalam pembelajaran pada hari ini. Ibu mohon maaf jika masih ada banyak kekurangannya. Sampai jumpa di minggu depan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Ayo,